Sana, kamu tidur di kandang sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, baik yang dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, atau saudara-saudara kita di seluruh dunia. Pernah nggak kamu merasa hidupmu tertinggal jauh dibandingkan orang lain? Tenang, semua orang punya waktu masing-masing. Ada yang sukses di usia 20, ada juga yang baru menemukan jati dirinya di usia 40. Burung yang bangun pagi bukan berarti lebih hebat dari burung malam. Yang penting, kamu tetap bergerak, terus berjuang, dan jangan menyerah. Ingat, kegagalan hari ini bisa jadi awal kesuksesan besok. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk suka, tinggalkan komentar, dan kalau belum berlangganan, yuk tekan tombolnya sekarang, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, seekor anjing liar mendekati kandang, mengendus-endus sampah yang berserakan di dekat jerami basah. Aminah hanya menatap hewan itu tanpa daya, bahkan tidak memiliki energi untuk mengusirnya. Suara deru lembu membuat anjing itu mundur. Tapi Aminah tetap duduk diam, seolah-olah dunia di sekitarnya sudah tak lagi penting baginya. Beberapa hari kemudian, salah satu pekerja rumah tangga bernama Butini yang kadang-kadang membawa makanan untuk Aminah melaporkan kondisi ibu tua itu kepada Rizal. Butini tampak cemas dan ragu-ragu ketika berdiri di depan pintu ruang tamu, tempat Rizal sedang membaca dokumen bisnis. "Pak Rizal," panggil Butini pelan. Suaranya gemetar. "Saibu, Aminah, beliau sepertinya sakit parah, Pak. Saya lihat beliau nggak bisa bangun dari tempat tidurnya." Rizal mengangkat kepala dari dokumennya. Alisnya terangkat. "Kenapa kamu harus cerita soal ini padaku? Kamu kan udah dibayar untuk ngurus dia." "Saibu," Tini menundukkan kepala, takut untuk melanjutkan. Tapi dia tahu bahwa jika tidak ada yang berbuat apa-apa, Aminah mungkin tidak akan bertahan lebih lama. "Tapi Pak, kalau nggak segera dibawa ke dokter, saya takut." "Beliau," kalimat Butini terputus, tapi maksudnya sudah jelas. Rizal meletakkan dokumennya dengan kasar. Wajahnya menunjukkan kemarahan bercampur frustrasi. "Apa aku harus urus semua masalah ini sendiri? Kenapa kamu nggak bawa dia ke puskesmas atau apotek saja? Nggak usah ribet." Butini menghela nafas dalam-dalam, lalu mundur perlahan. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan Rizal. Pria itu sudah terlalu keras kepala untuk mengubah keputusannya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Aminah yang terbaring lemah di kandang sapi. Dia mencoba mengabaikannya, tapi firasat buruk terus menghantuinya. Akhirnya, dengan langkah gontai, dia memutuskan untuk melihat kondisi ibunya secara langsung. Ketika Rizal tiba di kandang sapi, hatinya langsung terasa sesak. Bau busuk dan kelembapan yang menyengat membuatnya ingin segera pergi. Tapi pandangannya tertuju pada sosok Aminah yang terbaring di atas jerami basah. Tubuhnya tampak lebih kurus daripada biasanya. Wajahnya pucat pasi dan nafasnya tersengal-sengal. "Ibu," panggil Rizal pelan. Suaranya terdengar asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Dia mencoba mendekat tapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada beban besar yang menahan langkahnya. Aminah membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong tapi penuh rasa sayang ketika melihat wajah anaknya. "Rizal?" "Nah," gumamnya dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Rizal berlutut di samping ibunya, mencoba menyentuh tangannya yang dingin. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah yang tak terkatakan. Tapi dia masih belum bisa mengakui kesalahannya. "Bu, kenapa ibu nggak bilang kalau sakit? Kami bisa bawa ibu ke dokter." Aminah menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Gak usah repot-repot, Nak. Aku cuma pengen kamu ingat janjimu dulu. Katamu, mau bikin aku bangga." Suara Aminah semakin lirih, nafasnya tersengal-sengal. Rizal merasa seperti diterjang ombak besar. Ingatan tentang masa kecilnya kembali muncul, janji-janji
yang pernah ia ucapkan kepada ibunya, mimpi-mimpi yang pernah mereka bicarakan bersama. Tapi kini, semua itu terasa seperti debu yang hilang tertiup angin. Aku minta maaf, Bu, kata Rizal dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku salah. Namun Aminah tidak menjawab lagi. Matanya tetap terbuka, tapi tatapannya kosong. Nafasnya semakin lemah, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Tubuhnya terbaring diam di atas tirami basah, ditemani oleh lembu yang duduk di sampingnya. Mengeluarkan suara menderu pelan, si Olialah mencoba memberikan sedikit kenyamanan bagi wanita tua itu. Aminah masih mencoba bertahan hidup, meski tubuhnya tak lagi kuat. Dalam kondisi demam tinggi, dia sering membisikkan nama Rizal dalam tidur gelisahnya. Rizal, nah, gumamnya lirih. Suaranya nyaris hilang ditelan keheningan malam. Namun, tidak ada jawaban. Hanya angin yang berdesir pelan di antara rerumputan. Di tengah kegelapan malam, Aminah tiba-tiba membuka matanya perlahan. Pandangannya kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis. Dia melihat bayangan samar seorang anak kecil berlari-lari. Di depannya bayangan Rizal kecil, yang dulu sering bermain di halaman. Rumah mereka, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Kamu datang, Nak, bisik Aminah dengan suara serak. Ibu kangen sekali sama kamu. Tapi bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan Aminah dalam kesendirian yang mendalam. Napasnya semakin tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar karena dingin yang menusuk. Ia mencoba meraih selimut tipisnya untuk menutupi tubuhnya, tapi tangannya tak lagi memiliki kekuatan. Beberapa jam kemudian, saat fajar mulai menyingsing, Aminah mengembuskan napas terakhirnya. Setelah beberapa saat, Rizal kembali ke rumah dengan wajah penuh penyesalan. Dia menemui Rina di ruang tamu, yang sedang duduk di sofa dengan ekspresi cemas. Ibu meninggal, kata Rizal dengan suara datar, seolah-olah mencoba menyembunyikan emosinya. Rina terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Lalu apa yang mau kita lakukan sekarang? Kalau orang-orang tahu dia tinggal di kandang sapi, reputasi kita bisa hancur. Rizal menatap istrinya dengan marah. Apa kamu gak punya perasaan? Dia ibuku. Aku tahu dia ibumu, balas Rina dengan nada tinggi. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Orang-orang pasti akan menghakimi kita kalau mereka tahu dia mati di kandang sapi. Rizal terdiam. Kata-kata Rina benar adanya. Dia takut reputasinya hancur jika orang-orang tahu bahwa ibunya meninggal dalam kondisi tragis seperti itu. Dia memutuskan untuk mengikuti saran istrinya, meminta bantuan yayasan lokal untuk mengurus pemakaman. Hari-hari setelah kematian Aminah berlalu tanpa banyak perubahan yang terlihat di permukaan. Namun, bagi Rizal dan Rina, kehidupan mereka mulai berubah secara perlahan namun pasti. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mulai menggerogoti fondasi kesuksesan yang selama ini mereka banggakan. Awalnya, perubahan itu tampak kecil dan bisa diabaikan. Proyek properti besar yang sedang dikerjakan, Rizal proyek yang seharusnya menjadi puncak karir, bisnisnya mengalami masalah teknis yang tak terduga, insinyur yang bertugas melaporkan bahwa struktur bangunan tidak sesuai dengan desain awal. Meskipun semua dokumen telah diverifikasi berkali-kali oleh tim profesional, bagaimana mungkin ini terjadi? Bentak Rizal saat rapat darurat dengan timnya. Kita sudah habiskan jutaan rupiah untuk proyek ini, dan sekarang semuanya hancur begitu saja. Tidak ada jawaban yang memuaskan dari para insinyur. Semua data dan perhitungan menunjukkan bahwa semuanya seharusnya berjalan lancar. Tapi, realitas di lapangan berkata lain. Kontraktor utama bahkan mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas, meninggalkan proyek dalam kekacauan total. Rizal mencoba mencari solusi, tapi semakin dia berusaha, semakin banyak masalah yang muncul.
Dana yang dialokasikan untuk proyek mulai menyusut karena biaya tambahan yang tak terduga. Investor yang tadinya antusias mulai menarik dukungan mereka, mengutip perasaan tidak nyaman tentang kelanjutan proyek tersebut. Ini bukan cuma soal uang, kata salah satu investor senior dalam sebuah pertemuan. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Pak, Rizal, saya tidak tahu apa, tapi saya merasa lebih baik mundur sebelum terlambat. Pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan, tapi firasat buruk terus menghantuinya. Apakah ini akibat dari apa yang telah ia lakukan terhadap ibunya? Apakah ini balasan atas pengabaian dan ketidakpeduliannya? Di rumah, kondisi juga semakin memburuk. Rina, yang biasanya tenang dan anggun, mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Dia sering merah tanpa alasan yang jelas, bahkan kepada para pembantu rumah tangga yang sudah bekerja lama di sana. "Apa-apaan ini? Kenapa lantainya masih kotor?" bentak Rina suatu pagi ketika melihat bekas noda kecil di lantai marmer. "Aku bayar kalian bukan untuk main-main." Para pembantu hanya menundukkan kepala, takut untuk membantah. Tapi di antara mereka, ada bisik pelan yang mulai menyebar. Rumah megah itu, yang dulunya menjadi simbol kemewahan dan kebahagiaan, kini terasa seperti penjara yang dingin dan suram. Suatu malam, ketika Rizal dan Rina sedang makan malam, suasana tegang kembali menyelimuti ruangan. Rina meletakkan garpu dengan kasar. Matanya memandang Rizal dengan tatapan penuh amarah. "Semua ini gara-gara kamu," tuduhnya suaranya tinggi. "Kalau kamu gak egois sama ibumu, mungkin kita gak akan sampai di titik ini. Kamu pikir aku gak dengar omongan orang-orang? Mereka bilang kita pantas dapat karma." Rizal mengatap istrinya dengan marah. "Jadi, sekarang kamu salahkan aku. Kamu kan yang selalu desak aku untuk menjauh dari ibu. Kamu yang bilang kalau dia cuma beban." Rina tertawa sinis. "Oh, jadi sekarang aku yang jadi kambing hitam. Tak sekali, Rizal. Kalau kamu gak bisa memperbaiki hidup kita, jangan salahkan aku kalau aku cari jalan sendiri." Percakapan itu berakhir dengan pertengkaran hebat. Suara teriakan mereka terdengar sampai keluar rumah, membuat para tetangga menggelengkan kepala dengan prihatin. Hubungan mereka yang dulunya kuat, kini mulai retak, seiring dengan runtuhnya kehidupan material mereka. Selain masalah ekonomi dan hubungan rumah tangga, fenomena aneh di rumah mereka juga semakin intens. Suara-suara langkah kaki pelan di koridor sering terdengar di tengah malam, padahal tidak ada siapapun di rumah. Pintu-pintu yang sudah dikunci tiba-tiba terbuka sendiri, dan barang-barang mahal mulai rusak tanpa sebab yang jelas. Suatu malam, Rizal terbangun karena mendengar suara derit keras dari arah dapur. Dia mengambil senter dan berjalan menuju sumber. Suara hatinya dipenuhi oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ketika dia membuka pintu dapur, dia melihat kursi kayu tua yang biasa digunakan Aminah terguling di lantai, seolah-olah baru saja diduduki oleh seseorang. Rizal mundur dengan cepat, tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanya imajinasinya, tapi firasat buruk terus menghantuinya. Apakah ini benar-benar hantu Aminah yang datang untuk meminta pertanggungjawaban? Beberapa hari kemudian, Rizal menerima kabar buruk lainnya. Bank tempat ia meminjam modal untuk proyek properti mengirimkan surat resmi yang menyatakan bahwa pinjamannya harus dilunasi dalam waktu dekat karena beberapa syarat kontrak telah dilanggar. Jika tidak, aset-asetnya akan disita sebagai jaminan. Rizal duduk di ruang tamu, menatap surat itu dengan wajah kosong. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Bisnis yang telah ia bangun selama bertahan-tahan kini hancur dalam sekejap. Rumah megahnya, mobil mewahnya, dan gaya hidup glamornya, semua itu akan lenyap dalam waktu singkat. Di tengah keputusasaan itu, dia mendengar suara samar dari arah belakang rumah. Suara itu mirip dengan suara Aminah, lembut
tapi penuh kesedihan. "Kenapa kamu meninggalkan aku, Nak?" Bumam suara itu seolah-olah datang dari udara kosong. Rizal menutup telinga dengan kedua tangannya, mencoba menghalau suara itu. Namun, semakin dia mencoba melupakan, semakin jelas suara itu terdengar. Akhirnya, dia roboh di lantai, menangis, terseduh-seduh. "Aku minta maaf, Bu. Aku minta maaf," isaknya. Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi, seperti yang selalu dikatakan orang bijak, penyesalan selalu datang terlambat.